Bulan Maret sama dengan bulan pajak. Pasalnya, pada bulan ini pula, setiap masyarakat wajib pajak harus menyampaikan surat pemberitahuan tahunan alias SPT pajak penghasilan. Nah, meski demikian, masih banyak masyarakat yang belum paham apa itu SPT dan apa saja strategi yang perlu dilakukan terkait pajak pribadi. Pada kesempatan ini, Muhammad Andoko, Presiden Direktur One-Sheet Financial Planning, berbagi tips mengenai pajak pribadi. Mari disimak. Sekarang pemerintah Indonesia itu sedang mengejar target APBN cukup besar ya, kalau nggak salah sampai 2000 triliun, dan APBN kita itu disupport oleh tax kurang lebih 70-80% ya. Tahun lalu aja 73% gitu ya. Dan sekarang juga pemerintah sekarang menyasar kepada individu-individu atau keluarga-keluarga yang untuk memperbesar tax-nya jadinya. Nah, yang perlu dilakukan oleh sekarang kita sebagai individu yang punya penghasilan, maka penting buat kita untuk mulai melakukan dokumentasi terhadap pajak-pajak kita. Yang perlu kita lakukan, misalnya contoh, sebenarnya yang paling gampang dokumentasinya adalah kalau kita karyawan, itu adalah 1721A1 atau bukti potong yang diberikan oleh perusahaan sebelum kita lapor SPT. Di situ jadi kita tahu tuh berapa penghasilan kita setahun, gajinya, bonusnya, THR, insentif atau yang lainnya, ya, dan berapa pajaknya di situ. Nah, kadang-kadang seringkali ketika kita dikasih oleh si HRD, biasanya kita simpen, terus entahlah kita lupa naruhnya di mana jadinya, ya. Padahal itu basis kita untuk melakukan laporan SPT, ya. Apalagi kalau dia punya dua penghasilan, bekerja sebagai karyawan, kemudian dia jadi konsultan atau jadi pekerja lepas apapun, dan dia dapat penghasilan dari yang situ, dari pekerja lepasnya tersebut. Kemudian dia dipotong pajak juga. Oleh sebab itu, penting buat kita untuk melakukan tadi dokumentasi. Kalau saya udah punya penghasilan, kemudian saya dipotong pajak, minta bukti potongnya sama orang yang melakukan pemotongan pajak terhadap kita. Untuk apa? Untuk pada saat nanti lapor SPT, itu bisa ngurangin pajak kita. Sebenarnya SPT itu intinya hanya ada beberapa hal. Yang pertama adalah di kolom induknya, SPT itu hanya menggambarkan 3 hal. Pertama, apakah kita nihil? Nah, sebagian besar kalau kita yang karyawan, sudah dipastikan pasti nihil pajaknya. Karena yang penghasilan yang dibayar sama pajak yang ditarik oleh perusahaan udah pasti sama gitu ya. Terus yang kedua adalah kurang bayar. Kurang bayar terjadi ketika misalnya kalau saya karyawan, maka penghasilan sebagai karyawan sama other income saya itu menjadi lebih besar. Karena itu konsekuensinya ada tarif pajak progresif di situ jadinya. Terus yang berikutnya adalah lebih bayar. Lebih bayar ketika saya bayar pajak lebih banyak dibandingkan yang harusnya pajak dipungut jadinya. Itu yang paling pertama induk ya. Terus yang kedua adalah kita ngelihat di situ ada pajak yang tidak kena pajak. Jadi kita juga perlu tahu loh, individu, keluarga, bahwa ternyata di Indonesia ada juga loh yang nggak kena pajak. Contohnya apa? Warisan, hibah, kemudian klaim atas asuransi, itu bukan objek pajak. Kemudian yang ketiga adalah daftar bukti potongnya. Kalau misalnya kita punya lebih dari satu income, maka kita harus cantumkan tuh, siapa sih, penghasilan kita berapa, kita dipotong pajaknya berapa. Terus yang berikutnya adalah pajak final. Pajak final adalah pajak yang sudah lunas kita bayarkan. Kemudian ada lagi berikutnya adalah yang daftar susunan keluarga dan daftar aset serta daftar hutang. Seringkali ketika ngisi SPT kita suka enggan untuk memasukkan aset sama hutang gitu ya. Padahal di situ justru kita mau lihat perputaran cash flow kita jadinya. Pertama, menurut saya harus tahu nih dokumentasinya ya. Karena seringkali disitulah kelemahan kita sebagai individu, lemah dalam hal dokumentasi ya. Kita harus keep, dan itu harus di-keep-nya 5 tahun loh. Jadinya, just in case suatu saat terjadi pemeriksaan, kita punya datanya jadinya. Terus yang kedua, mulai mempelajari di Indonesia tuh mana sih yang kena pajak, mana yang nggak kena pajak. Gitu. Jadi contohnya kena pajak adalah atas penghasilan kita, itu kena pajak. Kemudian teman-teman usaha, kita kena pajak ya. Yang nggak kena pajak tadi, klaim atas asuransi, kemudian warisan, hibah, itu nggak kena pajak jadinya. Kemudian tips berikutnya adalah mulai mempelajari strategi-strategi pajak, perencanaan pajak ya. Contoh, misalnya kalau saya tahu pajak yang final, berapa persen sih pajaknya? Jadi saya kalau misalnya punya penghasilan 100 juta misalnya, kemudian saya taruh di tabungan, itu kan berarti kena pajak kan?
20% atas penghasilan. Atau saya taruh sisanya, idle cash-nya atau surplusnya saya taruh di deposito, itu kenanya pajaknya 20%. Kalau ditaruh ori, hanya kena pajaknya 15%. Kalau ditaruh di saham, hanya 0,1% gitu. Jadi kita mesti tahu tarif-tarif pajaknya jadinya. Kemudian yang berikutnya adalah strateginya yang biasanya dibilangnya adalah tax avoidance. Jadi mana pajak-pajak yang nggak kena. Jadi kita bisa membeli produk-produk yang nggak kena pajak di masa yang akan datang, sehingga bisa meminimalisir tax-nya dan ujung-ujungnya penghasilan kita, akumulasi aset kita menjadi meningkat nanti ke depan. Gitu.